Barakah cinta Ramadan, barakah cinta Ramadan, barakah cinta Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya di Hikmah Ramadan, dan kami juga masih mengundang Anda untuk line interaktif bersama kami di 0711 311 454 masih dengan tema kami yaitu mensikapi cobaan atau juga musibah yang menimpa kehidupan kita. Masih bersama dengan Ustadz Suhendri Kurniawan SAG MPDI. Ini bagaimana Ustadz? Kita tadi berbicara sempat terputus masalah ajal atau juga kematian seseorang. Iya, yang berhubungan dengan COVID gitu kan. Jadi sebenarnya orang kena COVID mati, nggak kena COVID juga mati. Sama dengan orang merokok mati, nggak ngerokok juga mati gitu kan. Jadi nggak ada hubungannya dengan rokok atau COVID. Karena malaikat maut ketika mencabut nyawa manusia nggak ada yang perlu kerja sama dengan pabrik rokok gitu kan. Nggak ada yang kerja sama. Iya, nggak kerja sama. Jadi COVID itu kalau menurut kajian syar'i adalah itu kan lahir dari kota Wuhan. Mereka sendiri kan sudah jelas, mereka kan 70% itu kan ateis, atau tidak ateis itu Tuhan. Jadi kan, dan di bumi Nusantara kita sudah diharamkan itu, organisasi komunis sudah nggak ada lagi itu kan. Nah, di situ kan sudah dikatakan oleh surat Al-Ma'idah, hurimat alaikumul maitatu, diharamkan oleh kamu wahai umat Islam, bangkai, ahalla li ghairillah, kecuali dihalalkan dengan menyebut nama Allah. Makanya kalau kita makan daging kena kolesterol, darah tinggi itu jangan-jangan kita makan itu nggak bismillah. Nggak bismillah. Karena apa? Mayoritas kan ayam-ayam potong itu nggak tahu kita. Disembelihnya seperti apa? Seperti apa nggak tahu. Nah, kemudian walamul hinzir, wadamun, darah hewannya. Kemudian daging babi. Orang Islam nggak mungkin kena flu babi gitu kan. Kemudian diriwayatkan oleh Aisyah, warian Aisyah. Diriwayatkan oleh Aisyah tentang apa? Tentang la taqtulul dhafati, jangan kau bunuh katak. Karena fa inna naqiqa tasbihan, karena suaranya ada tasbih mensucikan nama Allah. Katak itu. Oh iya. Makanya kalau ulama dipanggil tuh untuk imam istisqa, nggak ada hujan-hujan, gerang katak krakrok hujan. Itu zikir kepada Allah. Ada telepon yang masuk Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Ibu? Halo Ibu, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Ibu Ine. Halo, ini dari Bukit. Halo. Iya, halo. Halo, ini dari Bukit. Ya, silakan Ibu dengan pertanyaannya. Ya, Ibu siapa? Silakan dengan pertanyaannya, Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Bu. Ya, halo. Ya. Ya, halo, Bu. silakan Ya, Ibu dengan silakan, Bu. pertanyaannya, Bu. Ya, mau tanya Ustaz, gimana caranya nasehatin temen? Halo. Ya, Nasehatin teman kenapa, Bu? Temennya, Bu? Temennya kenapa, Bu? Yang terlalu berlebihan menghadapi COVID ini, Ustaz. Terlalu berlebihan ya, Bu ya? Berlebihan menghadapi COVID ini. Itu aja, Bu Ine? Lalu berlebihan tuh gimana, Bu? Terlalu berlebihan tuh gimana maksudnya, Bu? Apa nggak keluar-keluar dari rumah? Bu Ine? gitu kan? Makasih, Ustaz. Ya. Oke, sama-sama. Baik. Namanya ada delay nih, Ustaz ya. Iya. Jadi terlalu berlebihan, mungkin terlalu hektik, harus pakai ini masker di rumah, pakai sama sarung suami tangan. juga jaga jarak gitu ya. Iya. Terlalu berlebihan mungkin. Ya, biarpun Bagaimana, sudah Ustaz? nikah gitu masih tetap jaga Jaga jarak. jarak kan COVID. Bagaimana, Ustaz? Padahal KUA itu begitu sudah nikah kan, ingat ya kalian suami istri nggak boleh jaga jarak. Nggak boleh jaga jarak. Nah, karena ada COVID dia berlebihan, kamu Iya. suaminya jaga jarak, Ustaz. Jadi begini Bu Ida ya, jadi kita itu terlalu berani terhadap COVID juga nggak boleh. Dan terlalu ketakutan juga nggak boleh. Karena apa? Ada seorang ahli makrifat bertanya kepada COVID, COVID kamu dijadikan sarana untuk mengambil manusia berapa orang? 1 juta. Kenapa yang mati 2 juta? Yang 1 juta mati ketakutan. Bonus itu. Iya, bukankah ketika kita ketakutan sistem imun kita turun? Nah, jadi kita tidak boleh juga happy aja gitu kan. Dan kita salah juga kalau ada yang protes gitu kan. Happy gimana Ustadz? Kalau misalnya suami di PHK gitu. PHK, ya. Makanya sebenarnya ekonomi juga menentukan penyakit dan sehatnya seseorang gitu kan. Iya. Jadi kalau orang itu sakit itu biasanya ekonominya juga morat-marit. Morat-marit, Iya. benar. Jadi menurut penelitian orang yang panjang umur itu bukan yang rajin olahraga,
Buktinya banyak orang mati di tempat olahraga gitu kan. Banyak. Bukan yang makannya gizinya cukup, tapi orang yang tidak punya masalah, yang happy-happy saja. Jadi Bu Ida bilang aja kalau kita terlalu ketakutan justru sistem imun kita turun kepada teman kita. Ingat yang masalah mati atau tidak mati bukan COVID, tetapi malaikat maut. Malaikat maut. Iya, nggak ada hubungannya. Justru statistik kematian yang menunjukkan orang-orang muda tadi. Ada yang balap ria, yang mati overdosis pesta putau sabu-sabu dan miras. Itu banyak anak-anak muda. Belum ada kakek-kakek, nenek-nenek. Kemudian yang mati aborsi, menggugurkan dan kandungan juga anak muda. Belum ada. Nak kemana? Nak gugur ke kandungan cung? Belum ada. Belum ada. Justru yang banyak mati itu di usia muda. Jadi bilangin, nasihati, bilang aja kena COVID mati, nggak kena COVID juga mati. Ingat, kita di dunia ini hanya nunggu giliran. Sebelum malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah, malaikat maut ditanya oleh Rasulullah, wahai malaikat maut, adakah pesan untuk umatku nanti selain pesan daripadaku? Maksudnya hadis-hadisnya, ada Muhammad. Aku pesan kepada umat Muhammad yang umurnya sudah 40 tahun. Sudah saatnya mencari hidayah. Jadi kalau lihat orang sudah 40 masih melawan laku, hebat laku, kayo laku, egois laku, tidak mau ruku dan sujud, tidak mau ke masjid, tidak mau dekat dengan ulama, itu ibarat pintu tobat sudah tertutup. Ya, Khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarim, tutup mata, telinga dan hati. Dibutakan semua. Iya, Ustaz. wahai umat Muhammad yang umurnya sudah 50 tahun, sudah saatnya menikmati hidayah. Kalau 40 ke 50 udah istiqomah dia, maka dia akan digiring dengan ibadahnya. Ya Allah, sudah setengah 6 aku belum sholat asar. Ya Allah, sudah setengah 6 pagi aku belum sholat subuh. Dia akan digiring, merasa berhutang dengan Allah ketika dia tidak melakukan ibadah. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat tenang-tenang, nah itu berarti dia belum menikmati hidayah. Dan yang terakhir, wahai umat Muhammad yang umur sudah 60 tahun, sudah saatnya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kembali menghadap Sang Pencipta. Kalau sudah 60 berarti sudah maghrib. Sudah nunggu tinggal tendangan penalti. Tinggal nunggu peluit panjang, pripit, selesai. Jadi kita sudah ditakar dengan malaikat maut 40, 50 dan 60. Yang sekarang bapak ibu umurnya sudah 50. Tinggal 2 kali pilihan presiden lagi. Tinggal 2 kali pemilu kada lagi. Yang sudah 60 udahlah, nggak usah lah nyalek-nyalek lagi. Politik-politik udahlah. Ngurus masjid ngasuh cucung gitu. Banyak-banyak ibadah. Kita tinggal nunggu giliran hidup. Baik Ustadz, sekarang mungkin kesimpulannya seperti apa Ustadz ketika seseorang menghadapi musibah, kita sebagai umat muslim walaupun mungkin di situ terdampak musibah harus juga seperti apa menanggapinya? Silakan Ustadz. Iya, yang pertama adalah kita para tokoh agama harus bersatu. Kita ini Indonesia sudah bersumpah ketika 1928 bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Jadi nggak usah lagi ribut antara agama dan agama. Kita rindu seperti yang di daerah Jawa, orang Konghucu, orang Buddha memasakkan orang yang berbuka, orang Muslim. Iya, dan mereka menyumbang. Dan tidak ada larangan orang-orang non-muslim menyumbang untuk orang yang berbuka puasa. Kita rindu seperti itu. Baru-baru ini saya dengar katanya orang Katolik menyiapkan berbuka untuk orang-orang Islam. Nah ini sebenarnya kerukunan antar umat beragama. Kalau kita udah rukun, tokoh agama udah rukun, nanti umatnya rukun. Karena umatnya ini kan ngikut tokohnya. Kata tokohnya, Allahu Akbar jihad. Ya berangkatlah mereka jihad. Nah kata tokoh Allahu Akbar, darahnya halal. Jadi tidak ada yang namanya dalam Islam itu yang kafir itu adalah darahnya halal. Ajaran dari mana? Buktinya Rasulullah memberi makan orang Yahudi di sudut pasar Madinah sampai mati. Kok sekarang kita dipecah belah gitu kan? Sudahlah yang sudah-sudah. Sekarang kita nggak mungkin mau negara ini lagi. Yang jelas kita hidup sambil berdampingan. Baik, sekali lagi terima kasih tentunya Ustadz Suhendri Kurniawan SHG MPDI sudah memberikan pencerahan untuk pemirsa yang ada di rumah juga, untuk mungkin juga teman-teman yang ada di studio sudah mendengarkan tausiah. Sekali lagi terima kasih Ustadz Syukron Jaziron, dan juga untuk terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah bergabung melalui line interaktif kami di 017 311 454. Akhirnya saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.